Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7. Bertemu lagi dengan pelajaran IPA bersama saya Bu Rizka dalam mata pelajaran IPA. Anak-anakku, pada materi hari ini kita akan membahas tentang besaran. Besaran ini tujuan pembelajarannya bisa kalian baca, yaitu untuk mengetahui macam-macam besaran. Untuk besaran, apa yang disebut dengan besaran? Besaran ini adalah sesuatu yang bisa diukur. Tentunya waktu kalian pada waktu pertemuan kemarin, kalian sudah latihan mengukur meja. Apa yang diukur? Yang diukur adalah panjang mejanya ya kemarin anak-anak ya. Berarti ketika kita mengukur meja, besarannya apa? Yaitu berupa panjang. Anak-anak, di sini besaran dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu besaran pokok dan yang kedua adalah besaran turunan. Besaran pokok ini dipakai secara internasional. Biasanya Bu Rizka menyingkatnya agar kalian bisa mudah cepat hafal. Biasanya disingkat dengan istilah jiwa SMPku. J-nya adalah jumlah zat, I-nya intensitas cahaya, W-nya adalah waktu, S-nya adalah suhu, M-nya adalah massa, P-nya adalah panjang, sedangkan yang terakhir Q-nya adalah kuat arus. Anak-anak, bisa kalian baca pada tabel di sini ada macam-macam besaran pokok, satuan dan alat ukur yang digunakan untuk mengukur. Silahkan dilihat. Anak-anak, kita mulai dari yang pertama yaitu jumlah zat. Jumlah zat di sini kalian bisa melihat untuk jumlah zat satuannya adalah mol. Sedangkan I intensitas cahaya satuannya adalah candela. Kemudian W-nya adalah waktu, satuannya adalah sekon. Sedangkan alat ukurnya bisa jam, bisa stopwatch. Kemudian S-nya adalah suhu. Suhu di sini satuan internasionalnya adalah Kelvin, alat ukurnya adalah termometer. Kemudian M-nya adalah massa. Massa satuannya secara internasional adalah kilogram, sedangkan alat ukurnya bisa timbangan dan bisa neraca. Kemudian untuk P-nya adalah panjang. Panjang di sini alat ukurnya bisa penggaris, bisa meteran, sedangkan satuannya yang diakui secara internasional adalah meter. Kemudian untuk Q-nya adalah kuat arus. Ini satuannya adalah ampere. Alat ukurnya adalah ampere meter. Anak-anak, untuk yang kedua tadi adalah besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Berarti selain jiwa SMPku tadi disebut dengan besaran turunan. Di sini contohnya ada luas, ya. Kemudian yang satuannya meter persegi, ada volume, satuannya adalah meter kubik. Kemudian ada laju pertumbuhan dan ada massa jenis. Berikut anak-anak cara menentukan laju pertumbuhan dan massa jenis suatu zat. Kalian simak ya. Yang pertama kita bahas yaitu tentang laju pertumbuhan. Untuk laju pertumbuhan rumusnya yaitu tinggi akhir dikurangi tinggi awal dibagi waktu. Di situ ada contoh soalnya anak-anak ya. Tinggi tanaman kacang hijau di minggu pertama 2 cm, pertumbuhannya di minggu kedua adalah 4 cm. Berapa laju pertumbuhan tanaman kacang hijau tersebut? Dari soal tersebut mari kita hitung. Kita lihat untuk minggu yang pertama tingginya yaitu 2 cm. Kemudian untuk minggu yang kedua tingginya yaitu 4 cm. Mari kita hitung laju pertumbuhannya anak-anak ya. Untuk laju pertumbuhan rumusnya bisa kalian lihat yaitu tinggi akhir dikurangi tinggi awal. Di situ tinggi akhirnya adalah 4 cm, sedangkan tinggi awalnya 2 cm, sehingga 4 dikurangi 2 cm dibagi waktunya. Karena waktunya sampai 2 minggu berarti dibagi 2 minggu. Hasilnya yaitu 2 cm dibagi 2 minggu. Kesimpulannya yaitu laju pertumbuhan tanaman kacang hijau yaitu 1 cm per minggu. Jadi tiap minggu tumbuh 1 cm tingginya. Berikutnya kita membahas besaran turunan yang kedua yaitu tentang massa jenis. Massa jenis atau Pro di sini rumusnya adalah Pro sama dengan M per V atau massa dibagi volume. Sekarang kita bahas contoh soal. Kalian perhatikan di situ ada corong, kemudian corong tersebut dicelupi batu. Setelah dicelupi batu maka
Airnya pada corong yang pertama tumpah ke dalam gelas yang kedua sebanyak 30 ml atau 30 cm3. Artinya volume batu adalah 30 cm3. Ketika batu dimasukkan ke dalam air gelas berpancuran yang massa batunya 330 gram, maka massa jenisnya adalah berapa? Mari kita jawab anak-anak. Kalian lihat pada gambar, di situ ada corong yang berisi air. Kemudian corong yang berisi air tersebut diisi dengan batu. Ketika diisi dengan batu, maka airnya akan tumpah ke gelas yang kedua. Air yang tumpah yaitu sebanyak 30 ml atau 30 cm3. Untuk menghitung massa jenis, rumusnya adalah massa dibagi volume. Massanya adalah 330 gram dibagi air yang tumpah, volumenya 30 cm3. Jadi massa jenisnya yaitu 11 gram per cm3. Hasilnya adalah D. Gimana anak-anak? Sudah paham semua ya materi tentang besarannya? Silahkan ini untuk tugasnya bisa kalian tulis di buku tulis, dikerjakan, kemudian dikirimkan ke Bu Rizka. Bu Rizka tunggu loh ya. Sekian dulu materi kita hari ini, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.